Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Doni Anggara, NIM 247038007. Ini saya akan menjelaskan review paper software engineering. Pendekatan industri as laboratory untuk penelitian rekayasa perangkat lunak. Judul paper atau artikel yaitu Software Engineering Research Statistics. Penulis yaitu Colin Potts, dosen dari peneliti College of Computing Georgia Institute of Technology. Diterbitkan oleh IEEE Software eh, Computer Society, tanggal terbit September 1993, dengan volume dan edisi IEEE Software volume 10 nomor 5. Alamat penulis di Georgia Institute of Technology Atlanta, GA, USA. Eh, Paper ini sebelumnya adalah paper yang memang sudah sangat lama diterbitkan, namun untuk indeks fokusnya yaitu di taraf Q1. Sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa penjelasan sedikit tentang pendekatan industri as laboratory. Penelitian ini dilakukan dengan keterlibatan langsung industri, membiarkan masalah praktis mengarahkan penelitian. Penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih integratif, yaitu industri as laboratory. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan kolaborasi erat dari industri untuk memungkinkan peneliti langsung mengidentifikasi dan menangani masalah praktis. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan pada proyek perangkat lunak dan eksperimen empiris untuk menguji uh, teori dalam konteks dunia nyata. Eksperimen empiris dan pengujian di lapangan, teknologi, dan solusi diuji secara langsung dalam konteks proyek nyata dengan umpan balik yang membentuk arah penelitian selanjutnya. Latar belakang dan masalah penelitian. Penelitian software engineering terus terisolasi dari praktik industri. Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana sebagian besar penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak gagal berkontribusi secara signifikan terhadap praktik industri. Hal ini terutama disebabkan oleh pendekatan penelitian yang mengutamakan teori dan memisahkan tahap penelitian dari implementasi secara praktis. Peneliti sendiri mengkritik pendekatan riset dan trace paper yang memisahkan riset dari penerapan praktis, mengarahkan hasil riset yang tidak menyelesaikan masalah dalam dunia industri. Pendekatan yang lebih terintegrasi dengan industri sangat dibutuhkan. Kurangnya kolaborasi antara riset dan industri. Masalah di antara kurangnya kolaborasi antara riset dan industri ini sangat menjadi poin utama ataupun poin penting dalam analisis paper ini, yang mana kebutuhan untuk pendekatan yang lebih kolaboratif antara peneliti dan industri untuk menghasilkan solusi yang lebih praktis. Data dan metode. Metode penelitian, pendekatan utama. Penulis atau peneliti memperkenalkan pendekatan baru bernama industri as laboratory sebagai kritik terhadap pendekatan umum, research dan trace paper. Survei dan studi lapangan. Survei oleh Bill Curtis, MCC, mengamati 9 proyek software development dan menemukan masalah seperti speed of domain knowledge volatility dalam requirement. Survei yang kedua oleh Watt dan tim tahun 1990 sampai 1992 melibatkan 23 organisasi dengan 87 profesional teknik informatika dari berbagai sektor
CAD, militer, telekomunikasi, dan lain-lain. Eh, Tiga studi kasus nyata, ATM, sistem simulasi, sistem perencanaan rudal Tomahawk, protokol telepon seluler. Data empiris yang digunakan, yang pertama yaitu observasi ke lapangan langsung, wawancara dengan pengembang dan analisis, serta studi perubahan spesifikasi dalam proyek nyata. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan eh, yang lebih empiris terfokus pada industri. Hasil penelitian dan kontribusi. Perubahan paradigma dalam penelitian rekayasa perangkat lunak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang empiris, lebih terfokus pada industri riset perangkat lunak, dan eh, hasilnya lebih efektif dalam memberikan kontribusi praktis. Penelitian ini menjembatani jurang antara teori riset dan aplikasi di lapangan, serta memungkinkan inovasi yang lebih relevan dan praktis di dunia industri. Ini membuka jalan bagi pengembangan alat dan metode yang lebih tepat guna dalam pengembangan industri perangkat lunak. Eh, Seperti yang saya tampilkan dalam slide review paper ini, dari hasil penelitiannya, eh, riset dan praktik itu tidak harus dia lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri perangkat lunak. Selanjutnya yaitu kritik terhadap hasil penelitian. Identifikasi kelemahan dan keterbatasan paper. Keterbatasan pendekatan riset dan transfer. Penelitian ini yang terisolasi di laboratorium seringkali gagal menjawab permasalahan yang ada di dunia industri. Kurangnya evaluasi berdasarkan kasus nyata. Hasil penelitian yang dilakukan tidak diuji secara langsung dalam proyek perangkat lunak. Nyatanya beresiko tidak relevan dengan kebutuhan industri. Resistensi terhadap perubahan paradigma. Banyak peneliti yang melakukan pengamatan dan praktisi yang masih terikat pada paradigma tradisional, penelitian yang lebih bersifat teori, bukan berfokus pada aplikatif ataupun aplikasi yang praktis untuk mendukung kebutuhan dari dunia industri tersebut. Beberapa kritik terhadap penelitian ini termasuk keterbatasan dalam pendekatan risk dan transfer yang seringkali terfokus pada penelitian laboratorium tanpa menguji hasil di dunia nyata. Hal ini menyebabkan hasil sering tak sesuai ataupun relevan di dunia industri. Research gap, identifikasi masalah yang belum terpecahkan, keterbatasan penelitian secara empiris. Penelitian dalam rekayasa perangkat lunak seringkali kurang fokus pada masalah praktis yang dihadapi oleh industri. Kurangnya fokus pada dinamika proyek nyata. Perbedaan antara proyek laboratorium dan proyek dunia nyata menciptakan jurang pemisah yang belum mampu ditangani oleh peneliti. Perlu pengujian metode dalam konteks industri yang berbeda. Masih diperlukan lebih banyak studi tentang bagaimana metode yang diusulkan dalam penelitian dapat diterapkan dalam berbagai industri dan konteks. Gap yang didapatkan dari penelitian ini, bidang rekayasa perangkat lunak termasuk sangat kurang dalam studi ataupun fokus melaksanakan penelitian ini karena masih banyak
untuk hasil-hasil penelitian ini itu tidak terfokus pada dunia industrinya, cenderung berada di laboratorium dan kurang mengatasi dinamika yang ada di lapangan. Misalnya kebutuhan proyeknya eh, harus di-upgrade. Ternyata para peneliti ini masih menggunakan cara-cara tradisional ataupun cara-cara lama, sehingga pembaruan-pembaruan dari eh, metode ataupun proyek ini tidak relevan dengan kebutuhan yang ada di dunia industri. Kesimpulan dari paper ini, yang mana dari paper ini menekankan bahwasannya kolaborasi industri dan akademisi. Pentingnya kolaborasi antara industri dan akademisi dalam penelitian perangkat lunak dengan pendekatan industri as laboratory, riset dapat lebih relevan dan aplikatif kalau antara industri dan akademisi ini saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Artinya teori-teori yang ada di para akademisi ini dapat diaplikasikan untuk dunia industri. Paradigma baru ini juga membuka arah penelitian yang lebih terintegrasi, yang lebih mengutamakan aplikasi praktis di lapangan. Di masa depan, penelitian perangkat lunak harus semakin fokus pada penyelesaian masalah praktis yang eh, dihadapi oleh dunia industri, bukan hanya pada aspek pengenalan teoritis. Paper ini menekankan bahwasannya yang paling penting dalam pendekatan penelitian rekayasa pelangkat lunak untuk dunia industri ini perlu pendekatan yang tidak hanya dari segi teoritis saja, gitu. Jadi perlu dikolaboratifkan dengan misalnya turun ke lapangan, melihat kondisi kebutuhan yang ada di industri, sehingga mampu mengembangkan kebutuhan dari software engineering secara matang dan lebih baik, sehingga proyek-proyek yang dibuat nantinya itu berguna untuk dunia industri. Baiklah, itu hasil review dari paper saya. Mohon maaf lebih dan kurang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.